Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi mujahidina li'i'ala'i kalimatillahi al-'ulya min yawmihim dhaka wa yawmina hadha ila yawmil mi'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Ar-Rayyan, Masjid Besar Ar-Rayyan yang saya muliakan, kita sebetulnya melanjutkan yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Sikap hidup seorang mukmin itu ada 3. Yang pertama, amrun yang tafilu, melaksanakan perintah. Yang kedua, nahyun yajtanib, menjauhi larangan Allah. Kemudian yang ketiga, as-sabru ala qadrihi wa qada'i, sabar terhadap keputusan dan eksekusi Allah yang biasanya kita kenal qada dan qadar. Ini manusia mukmin harus seperti ini. Kemudian mukmin ini kalau sudah berprestasi itu nanti melalui aksi-aksi itu akan mendapatkan gelar muttaqin. Jadi muttaqin ini tidak ujuk-ujuk diraih, tetapi melalui tahapan-tahapan perbuatan-perbuatan yang pada ujungnya dia mencapai apa yang disebut dengan muttaqin. Lah, untuk mencapai itu ada 2 jalan. Jalan yang pertama bersifat, kalau bahasa sekarang, bersifat normatif. Hubungan antara manusia mukmin dengan Allah dan Rasul serta Rasul-Rasul sebelumnya. Itulah yang nanti, itu yang bersifat normatif, hubungan kita dengan Allah. Nah, nanti ada yang bersifat sosial, hubungan manusia dengan manusia. Itu disebut di dalam Al-Quran
Surat Al-Baqarah yang saya baca tadi di dalam sholat. Misalnya Allah berfirman sudah di Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal kitab la raiba fihi. Alif Lam Mim itu menunjukkan arti bahwa Quran itu mudah difahami. Bahasanya menggunakan, walaupun itu bahasa Tuhan, tapi menggunakan bahasa yang biasa Anda gunakan. Makanya pakai alif lam. Yang maksud sebenarnya para ahli tafsir menyatakan wallahu a'lamu bi muradihi bidzalika. Allah yang lebih tahu. Jadi kita hanya menduga-duga. Namanya tafsir, menduga-duga. Terus diteruskan, dzalikal kitab la raiba fihi. Kitab Al-Qur'an ini isinya tidak ada keraguan. Jadi Quran ini jelas, tak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, berfungsi bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kembali sekarang mencari muttaqin. Tapi muttaqin ini nggak mungkin dicapai. Siapa orang muttaqin ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin hal yang gaib. Yang gaib itu siapa? Yang gaib itu Allah. Yang gaib itu siapa? Yang gaib itu malaikat Allah. Yang gaib itu siapa? Yang gaib itu syaitan. Nah, ini gaib. Karena waktunya jauh. Bahkan kalau kita sudah seribuan tahun, itu gaib juga, yaitu percaya pada Nabi Muhammad. Dan tidak hanya Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi sebelumnya. Nah, itu disebutkan di situ. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi untuk menuju takwa harus lewat iman. Lewat iman bil ghaib. Kemudian ada aksi yang kalau iman itu kan di dalam hati. Iman itu lebih banyak pada suara keyakinan hati. Nah, itu harus dibuktikan. Bukti bahwa kita beriman, wa yuqimuna shalah. Nah, iman itu harus direfleksikan, harus dibuktikan dengan wa yuqimuna shalah. Melaksanakan sholat. Sholat ini bagaimana hubungan kita dengan Allah? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ada unsur dengan manusianya. Jadi ini digabung antara hubungan dengan Allah dengan hubungan dengan manusia. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian harta yang kami beri. Rizki, kan rizki ini dari Allah. Nah, kalau orang beriman, rizki itu dari Allah melalui kerja kita. Jadi banyak orang yang kerja nemen tapi dapat rezeki sedikit. Tapi juga ada orang yang kerjanya kak soro-soro tapi uangnya banyak.
baik yang soro atau yang tidak soro, kalau ia seorang imam, maka sebagian hartanya itu diinfakkan. Kemudian diteruskan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ditambah lagi, dan orang-orang yang beriman kepada yang diturunkan padamu itu Nabi Muhammad. Wa ma unzila min qabli, dan yang diturunkan pada para nabi sebelum kamu. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka meyakini akhirat itu akan ada nantinya. Nah, berarti untuk mencapai orang muttaqin itu tidak ujug-ujug, harus melalui iman, melalui melaksanakan sholat, melalui infak. Imannya, percayanya tidak hanya pada Nabi Muhammad, tapi juga percaya pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Dan mereka juga harus beriman kepada hari kemudian. Ini yang disebut dengan hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah untuk mencapai muttaqin itu. Nah, sekarang ada di tempat lain ada juga sifat orang mukmin yang ini khusus hubungan manusia dengan manusia. Disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 133, 134 sampai 135 atau 36. Bagaimana bunyinya? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah Anda untuk menuju pengampunan Tuhan dan menuju wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, surga itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini muttaqin di sini. Jadi disiapkan bagi orang muttaqin. Terus siapa orang muttaqin? Kalau tadi beriman, kemudian infak, yang sekarang kembali lagi infak, karena ini khusus. Jadi tadi sudah imannya iya, diteruskan. Tapi infaknya sekarang alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Orang muttaqin itu adalah orang sikap hidupnya itu selalu mau menginfakkan hartanya fisarra, dalam keadaan kaya, kantong tebal, wadharra, dalam keadaan kantongnya kering. Ini kalau bahasa Sidoarjonya, dalam keadaan dia duit banyak dan keadaan duit tidak banyak. Nah, kok iso? Apa bisa? Kalau yang banyak ya wajar lah. Tapi kalau sedang nggak punya, ini gimana? Harus infak. Nggak punya suruh infak. Ya sebisanya. Ya paling tidak kalau nggak punya duit sama sekali,
Ya bisanya itu ketemu temennya senyum itu sudah infak. Ojo meremut aja, itu infak. Jadi nggak punya itu masih bisa berinfak. Nah, kadang-kadang orang ini kan memang harus mempertahankan hidup dirinya. Kalau yang kaya, kalau terus gak berinfak, tidak zakat, itu jenenge kenemenan. Tapi kalau orang nggak punya, bagaimana? Berusaha walaupun dia sedikit hartanya, tapi tetap dikeluarkan. Nah, contohnya mungkin contoh zaman dulu lah, zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat sekaligus menantu Rasulullah SAW dan sepupu Rasulullah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini biasa sering berpuasa, paling tidak itu Senin dan Kamis puasa. Kadang ya Daud itu sekarang tidak puasa, besok puasa, begitu seterusnya. Suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini mau berbuka puasa, hanya yang tersedia air dan satu butir kurma. Andaikan di Sidoarjo itu satu butir misalnya rambutan, misalnya dia punya satu butir kurma. Kemudian ketika maghrib masuk, dan dia mestinya kan takjil kalau bahasa sekarang kan, nah, dia mau makan kurmanya ini. Ketika makan kurma, ada pengemis datang minta juga, padahal hanya satu kurma. Terus Sayyidina Ali itu nggak jadi, sudah mau, kalau bahasa Surabaya mau diuplok. Itu nggak jadi karena ada yang membutuhkan, disikat tadi dua, satunya diberikan pada yang minta tadi, satunya dimakan sendiri. Itu seperti itu ada yang melapor pada Rasulullah. Waduh, luar biasa lagi. Terus muncul sabda Rasul, ittaqun nar walau bisyaqi tamratin. Takutlah Anda pada api neraka walaupun dengan cara separuh kurma. Nah, separuh kurma seperti yang diberikan ini menjadi penghalang nanti ke neraka. Itu bukan dinilai dari nilai kecilnya, tapi dinilai dia butuh tapi dia diberikan. Nah, kita mampu nggak kira-kira seperti itu? Kalau saya sendiri kayaknya nggak mampu, tetapi berusaha untuk mampu. Jadi dalam keadaan kepepet pun masih bisa mengeluarkan harta. Kayaknya kalau di sini potongannya kalau masih kepepet kayak gitu. Tapi infaknya apakah seperti itu? Gitu deh. Nah, itu. Nah, kita melatih diri. Jadi takwa itu gak datang ujung-ujung. Untuk sampai ke sana
kalau kita mampu dalam keadaan kaya atau dalam keadaan tidak kaya, dalam keadaan kanker atau kantong kering, kok masih bisa berinfak, maka dia akan menuju takwa. Itu infak fisarra wa dharra di dalam Al-Quran surat Ali Imran 134. Kemudian ada terusannya. Jadi akhlaknya, sikap hidupnya selain tadi yang pertama tadi, wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang mampu mengekang amarah, mengekang, menahan amarah. Bagaimana contohnya? Kita mengekang amarah itu kalau orang langsung marah begitu, gak mengekang. Tapi dia marah, tapi mampu dia kekang untuk tidak marah. Jadi kalau orang salah pada kita, terus kita bisa mengekang marah, itu akhlak, itu sikap hidup orang yang bertakwa. Kita bisa begitu? Ono sing bisa, ono sing gak bisa. Tetapi kita yang terpenting adalah berusaha untuk bisa. Usahanya itulah yang akan membawa kita menjadi orang yang bertakwa. Terutama orang mengekang marah ini, kalau kita marah itu tidak punya konsekuensi. Biasanya atasan pada bawah, bos pada pegawai, direktur pada sekretarisnya, pada wakil, dan seterusnya. Kalau lurah pada bawahnya, kalau bupati pada bawahnya, SKPD. Itu menahan amarah. Mampu nggak kita? Nah, itu dalam tafsir lama, tafsir klasik. Maka contohnya klasik. Mungkin lebih aman saya memberi contoh klasik. So nanti dikira apa kalau dicontohi sekarang. Ada orang kaya namanya Imam Ja'far Shadiq. Dia masih zuriyah Rasul dan hidupnya kaya, dihormati orang. Tapi sikap hidupnya adalah sikap hidup orang bertakwa. Dia mempunyai pembantu yang melayani hidupnya. Orang kaya mesti ada pelayan di rumah. Suatu ketika teman-teman kolega Imam Ja'far Shadiq itu ke rumah itu. Kemudian ketika nyuguhi makanan, kalau di sini beri teh atau beri minuman, masakan atau makanan ringan di sini, itu ketika gini dia secara tidak sengaja kesandung yang membuat makanannya tumpah, airnya tumpah mengenai tamu. Itu kan malu yang tuan rumah.
Sebetulnya dia kalau mau marah kan tidak ada konsekuensi ya. Karena dia pembantunya sendiri. Itu penting. Lain dengan orang dia bisa mengekang marah, tapi ini aku marah, ini atasan gue. Kalau saya marah dia dipecat awak diri. Ini enggak, ini yang akan dimarahi adalah pembantunya. Kalau dia marah tidak ada konsekuensi. Ini sebetulnya yang lebih teruji. Kemampuan untuk menahan. Dia tidak marah, mengekang diri. Sebetulnya mau marah, tapi nggak jadi. Karena dia keterikatan dia dengan Al-Quran itu sangat tinggi. Mau marah itu si pembantunya rotok apal Quran. Langsung dia wa'iddatil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha. Akhirnya dia langsung gemetar ketika mendengar ayat Quran dibacakan itu. Kan sama dengan kita ya. Gemetar. Oh iya, saya bisa. Sudah tidak apa-apa. Dia diteruskan wal afina 'anil nas. Ini contohnya begitu. Kemudian dia wal afina 'anil nas, dan dia walaupun dia salah sudah tidak marah, dia memaafkan. Kemampuan memaafkan ini juga berat. Kalau ngomong gampang, tapi kalau melaksanakan berat. Kalau orang minta maaf itu lebih ringan, tapi kalau memaafkan itu lebih berat. Nah, ini memaafkan wal afina 'anil nas. Nah, kasus tadi Imam Ja'far As-Shadiq itu setelah baca wal afina 'anil nas, iya sudah enggak apa-apa, kamu saya maaf. Dimaaf. Iya, saya tidak akan mengulangi lagi. Saya akan hati-hati. Terus wallahu yuhibbul muhsinin. Terusannya ayat itu, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ada juga yang terjemah wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang dermawan. Kalau infak itu wajar seharusnya. Kalau muhsinin lebih tinggi dari dermawan, dari infak itu. Dermawan itu ada dua. Muhsinin itu artinya orang yang melakukan suatu kebaikan di atas rata-rata. Itu muhsinin. Ihsan. Jadi kalau orang seperti itu dia sudah memaafkan, itu belum cukup. Tapi sudah salah, dimaafkan, wallahi bil muslimin, dia masih dikasih hadiah. Bisa kan? Jadi kalau muslimin itu di atas rata-rata. Misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu itu dalam kehidupan sehari-hari kan kita punya kewajiban sholat 5 waktu. Itu namanya rata-rata, umumnya manusia melakukan seperti itu. Tapi kalau ditambah ibu ini melakukan, bapak-bapak bisa melaksanakan sholat duha, bisa melaksanakan sholat tahajud, itu namanya di atas rata-rata. Di atas rata-rata inilah yang disebut muhsin. Jadi muhsin pada segala sesuatu. Itu berapa tadi? Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra, berinfak dalam keadaan kaya dan dalam keadaan tidak punya. Yang kedua adalah mampu mengekang kemarahan, kemudian mampu memberi maaf pada manusia, dan sikap hidupnya adalah di atas rata-rata. Baru itu orang namanya bisa mencapai muttaqin. Baru berikutnya
tidak linear naik terus itu. Jadi naik turun, naik turun, naik turun. Itu manusiawi. Jadi kita kadang-kadang berbuat kesalahan. Maka diberi jalan. Apa bisa orang yang kadang salah? Ya saya lebih banyak baiknya sih. Bagaimana kalau si bisa masuk dalam kategori mutakin tadi? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakaru. Dan orang-orang yang terlanjur melakukan perbuatan keji. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, atau dia menganiaya diri mereka sendiri, melakukan kemungkaran, melakukan fahisyah. Fahisyah itu adalah keji. Keji itu artinya melakukan perbuatan dan dia itu merasa malu kalau dilihat orang lain. Itu keji. Kalau dzalamu anfusahum itu orang tidak malu, biasa aja kemungkaran, tapi dia tidak malu dilihat orang lain. Nah, ketika orang melakukan fahisyah, karena kadang orang baik, kadang dia bisa teledor, bisa salah. Apa bisa menjadi mutakin? Bisa. Tetapi syaratnya, ketika dia terlanjur melakukan perbuatan jahat, perbuatan jelek, baik fahisyah atau mungkar atau zalim, tepat ingat zakarullah, ingat mereka pada Allah. Kalau ingat pada Allah, otomatis menghentikan fahisyahnya, menghentikan kemungkarannya, menghentikan kezaliman. Konsekuensi dari kezaliman ini fastaghfar. Mereka beristighfar. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka beristighfar, menyesali dosa-dosa yang mereka lakukan. Terus Allah bertanya, wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa sih yang bisa mengampuni dosa? Tidak ada kecuali Allah. Nah, makanya kayak biasanya kita setiap sholat kita beristighfar. Kenapa kita beristighfar? Karena potensi melakukan kesalahan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Maka Nabi sendiri ini kan diampuni, tapi Nabi istighfar. Bahkan istighfarnya Nabi itu dalam satu hari itu 70 kali atau lebih. Di satu riwayat 70 kali, di yang lain 100 kali istighfarnya. Nah, fastaghfirullahaladzim. Kita harus begitu. Kadang-kadang kita ini berbuat dosa tapi gak merasa berbuat dosa. Enggak. Iya, makanya kita sedang istighfar. Kalau malam sholat tahajud, setelah itu berangkat ke masjid, istighfar. Terus istighfar. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Kemudian walam yusirru, syaratnya ya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak bersikeras, tidak mokong. Kalau ada kan di terjemah yang ini, tidak mokong melakukan perbuatan dosanya terus, malah mereka sadar bahwa itu dosa. Kalau ini dilakukan seperti itu, maka mereka masih masuk dalam kategori muttaqin, ya takwa tadi. Walau yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ulaika jazaa'ul maghfirah. Mereka akan mendapatkan balasan pengampunan dari Allah.
pengampunan akan mendapatkan surga dan seterusnya. Kembali ke surga tadi kan disebutkan ke surga bagi orang muttaqin. Jadi kalau disimpulkan, orang yang takwa itu ada dua jalan untuk meraihnya. Yang pertama disebut perbuatan yang bersifat normatif, bersifat nilai hubungan manusia dengan Allah yang ditandai dengan iman pada yang gaib, iman pada ajaran Nabi Muhammad, iman pada ajaran sebelum Nabi Muhammad. Itu jalan pertama. Jalan kedua adalah hubungan sosial. Yang pertama, muttaqin itu berinfak dalam keadaan bagaimana? Baik susah atau apalagi tidak susah, apalagi dalam keadaan kaya. Berusaha terus ketika dia tidak memiliki harta dan harta yang ada itu masih bisa dia menyisihkan. Mampu mengekang amarah, karena itu kehidupan manusia ini mesti ada amarah. Kalau manusia gak pernah marah, itu gak manusia. Jadi ada marah mesti. Nah, ini mampu mengekang amarah, mampu mengampuni kesalahan orang, dan bersikap hidup baik, melakukan keberatan kebaikan di atas rata-rata. Baru yang terakhir itu kalau memang kita itu melakukan perbuatan yang salah, selalu ingat pada Allah dan minta ampun pada Allah dan tidak mogok terus melakukan kesalahan itu. Nah, kalau ini dilakukan, maka kedua-duanya tadi, dua jalan itulah akan mengantarkan kita menjadi manusia yang disebut dengan takwa. Ini barangkali kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa diteruskan dengan dialog. Mungkin ada yang kurang bisa dipahami, monggo. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kami persilakan jika ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan dan dijelaskan dari surat Al-Baqarah bahwa untuk menuju muttaqin itu tidak bisa ujug-ujug, harus melalui tahapan-tahapan dan apa-apa yang harus dikerjakan. Salah satunya situ disebutkan ada istilahnya harus mempercayai masalah gaib. Yang ingin saya tanyakan tadi dijelaskan bahwa gaib itu termasuk Allah, malaikat, syaitan, dan lain-lainnya. Pertanyaan saya, adakah maksud dari Allah mengapa gaib itu digabungkan antara yang baik dan yang jelek? Maksudnya antara ada malaikat tapi ada juga syaitan. Mengapa tidak dipisahkan?
Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Jadi kalau di teksnya, teks ayat itu tidak ada kata-kata ada setan, ada malaikat. Itu tidak ada. Tapi itu sebetulnya tafsir. Karena di tempat lain, di ayat lain, memang Allah menciptakan malaikat. Dan malaikat itu tidak kasat mata. Juga di tempat di ayat lain menyebutkan Allah juga menciptakan iblis. Iblis itu dan anak putunya jadi jin, jadi setan juga tidak kasat mata. Maka ketika Allah menyatakan bil ghaib, hal yang gaib, maka ditafsiri berdasarkan itu namanya tafsir ayat dengan ayat. Artinya Allah di dalam surat Al-Baqarah itu tidak menyebutkan itu malaikat, enggak ada di situ. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang gaib. Nah, ditafsiri dengan yang gaib itu adalah malaikat, Allah itu sendiri, malaikat juga atau setan. Nah, itu tafsir, bukan di teksnya. Itu sebetulnya gaib itu memang terpisah. Cerita malaikat itu sendiri yang biasanya kalau di surat Al-Baqarah juga menyebutkan peristiwa Nabi Adam, kemudian Nabi Adam diciptakan. Setelah diciptakan, malaikat tidak mau ada khalifah di bumi karena biasanya itu suka membuat kejahatan. Nah, kemudian akhirnya Allah yang tahu ternyata manusia itu tidak semuanya jahat. Manusia itu ada yang pintar. Nah, akhirnya si malaikat disuruh menghormat Nabi Adam. Nah, iblis tidak mau tunduk. Jadi sebetulnya di ayat lain itu ayatnya sendiri-sendiri. Nah, tetapi ketika menafsiri al-ghaib dengan Allah, malaikat, dan setan, itu tafsir didasarkan pada ayat lain. Jadi di situ tidak ada. Di mana di surat Al-Baqarah itu ya kan nggak ada, malaikatnya kan ada di situ. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, ghaibi gitu aja. Nah, hanya orang yang memahami Al-Quran itu menafsiri didasarkan pada ayat lain. Oke, begitu kan? Ada lagi? Monggo. Kami persilakan jika ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan dari surat Al-Imran bahwa salah satu ciri orang mutakin adalah memaafkan. Yang saya tanyakan untuk memaafkan ini bagaimana levelnya? Maksudnya apakah itu memaafkan misalnya kita ada masalah kita sampaikan dari lisan kita sudah saya maafkan, tapi di dalam hati kita masih ada rasa tidak enak hati, rasa tidak nyaman, masih ada rasa merasa belum menerima. Apakah itu sudah bisa dikatakan memaafkan atau bagaimana? Mohon pencerahan. Oke. Jadi memaafkan itu yang pertama, memang memaafkan itu tidak mudah. Kalau dalam ilmu psikologi, orang memaafkan itu tidak mudah begitu saja.
Jadi memaafkan yang terpenting dulu, yang pertama mampu memaafkan walaupun hatinya belum sepenuhnya, tapi dibangun terus memaafkan kesalahan orang lain. Tapi kesalahan orang lain yang salah juga berusaha supaya tidak melakukan kesalahannya, sehingga akan ketemu itu saling take and give. Jadi ia memaafkan, mungkin memang tidak mungkin orang langsung memaafkan penuh sepenuhnya maafkan. Tidak bisa, manusia itu tidak seperti itu. Manusia itu bukan robot. Yang terpenting memaafkan itu sudah ada memaafkan. Mungkin waktu memaafkan pertama hanya sekitar 20%. Tapi dengan perjalanan waktu meningkat jadi 30%. Perjalanan waktu meningkat menjadi 40%. Dan seterusnya. Dan mungkin bisa belum 100%. Itu walaupun seperti itu sudah masuk dalam kategori muttaqin, kategori untuk bisa memaafkan. Untuk kadang-kadang ada istilah, sudah saya maafkan tapi tidak saya lupakan. Kan gitu kan biasanya. Itu menunjukkan bahwa dia belum 100%. Tapi orang yang seperti ini itu sudah masuk dalam kategori bisa masuk ke sifat orang muttaqin. Jadi Allah memberi rahmat pada kita itu sangat banyak. Jadi yang terpenting biasanya untuk yang pertama kali itu yang susah untuk memunculkan pemaafan walaupun 10%, walaupun 20% itu angel. Nah, kalau ingin menjadi orang muttaqin, keluarkan maaf itu walaupun hanya 10%. Dengan perjalanan waktu akan muncul meningkat menjadi pemaafan 20%, menjadi 30% dan seterusnya. Dan mungkin tidak 100%. Walaupun demikian, oleh Allah itu dikategorikan sebagai akhlak, sebagai sikap hidup orang yang muttaqin. Jadi jangan wah saya nggak bisa maafkan ya. Ya memang untuk 100% aja. Makanya katanya ada istilah, sudah saya maafkan, hanya sulit untuk saya lupakan. Itu artinya apa? Itu artinya belum 100%. Ya. Jadi walaupun seperti itu, Allah asalkan kita berupaya untuk bisa memaafkan, itu usaha itulah itu bisa masuk kategori orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu luar biasa. Kalau muttaqin betul menjadi wali Allah. Makanya di dalam Al-Quran di surat Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ingat bahwa wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa susah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa wali Allah itu? Adalah orang yang beriman dan mereka bertakwa. Jadi kita itu akan menjadi kekasih Allah. Maka kita harus berupaya, walaupun memaafkannya sekedar sekian persen, usaha kita itulah yang dinilai oleh Allah untuk masuk dalam kategori yang muttaqin. Tapi untuk menjadi wali Allah, ya paling tidak pemaafannya sudah sampai 90%. Jadi kalau masih terus 10%, berjalan waktu terus 10%,
yang kata-kata itu nggak mau hilang itu, ya saya maafkan, tapi tidak bisa saya lupakan. Nah, itu nanti perjalanan waktu hilang. Itu upayanya yang diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, masih ada lagi? Ada lagi mungkin yang terakhir. Ini harus ada porsi laki-laki ada 30%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon pencerahan khususnya di minggu-minggu ujung tahun. Ya. Dan biasanya yang dipermasalahkan pada ucapan selamat, baik Natal atau Tahun Baru. Sebagian ulama kalau kita perhatikan itu ada yang membolehkan, karena seperti hari Natal itu kan hari kelahiran Nabi Isa. Kita juga percaya kepada Nabi Isa. Tidak beda dengan Maulid gitu. Karena hari kelahiran Nabi Isa kita yakini, dan Muhammad juga panutan kita. Kalau kita ngomong selamat Natal berarti kan selamat hari kelahiran Nabi. Baik Nabi menurut versi mereka maupun versi kita. Kan sama-sama Nabi kita, dan Muhammad juga demikian. Nah, sikap kita sebagai sesama, sebagai Muslim dan non-Muslim, ini toleransi kita sebenarnya batas-batas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi hukum itu bisa berubah dengan perubahan kondisi. Dan saat ini para pemeluk agama itu tidak dalam posisi dominan, mayoritas dan minoritas. Dalam kondisi dunia sekarang itu yang dipentingkan adalah kemanusiaan. Jadi dunia itu berubah. Jadi mungkin kalau kita merujuk pada kitab-kitab klasik, maka menyampaikan salam bagi agama lain itu pada umumnya ulama klasik menyatakan itu haram, tidak boleh. Mengapa mereka mengatakan seperti itu? Karena posisi umat Islam saat itu adalah posisi menang. Jadi setelah Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, sampai dinasti Umayyah Abbasiyah, sampai Turki Utsmani, perjalanan umat Islam secara politik itu menang. Maka fikihnya fikih pemenang. Nah, kalau sekarang setelah abad ke-16, ke-17, umat Islam itu berada dalam posisi yang kalah secara politik, apalagi di abad 20. Di abad 20 itu agama itu tidak menjadi ukuran, tidak menjadi dasar politik dalam kehidupan bernegara. Jadi agama tidak menjadi dasar politik. Jadi misalnya ya Indonesia, dasarnya apa? Pancasila.
yang memang beda-beda. Di Malaysia itu umat Islamnya tidak lebih dari 70%, 60 sampai 70%. Kita kan 87%, lebih kuantitas lebih besar kita. Tapi di Malaysia itu Islam menjadi dasar negara. Raja itu menjadi pelindung Islam. Brunei juga begitu. Tapi Indonesia, Mesir, nah kalau Saudi memang tidak ada agama lain. Nah disinilah akan muncul perbedaan di dalam masalah yang Bapak katakan. Kalau negara itu seperti Malaysia, Brunei, terus ada ulama di sana menyatakan bahwa mengucapkan Natal itu haram dengan berbagai alasannya, itu bisa dipahami. Kemudian ulama Mesir itu penduduknya lebih, persentasenya lebih banyak kita. Mesir itu tidak lebih dari 70 atau 75%. Selainnya agama lain yang banyak adalah Kristen Koptik. Ulama di Mesir beda pertanyaannya. Ulama Al-Azhar, Syekhul Azhar itu tokoh dunia kan? Itu datang kalau ini Natal ini mendatangi Bapak itu Romo kalau sekarang. Bapak itu Romonya kan. Datang mereka mengucapkan Natal. Karena mereka itu di Mesir itu kan sebetulnya syariat Islam itu menjadi dasar negara. Hanya dikatakan begini di dalam konstitusinya. Asy-syari'atul Islamiyah hiyal masdar ra'isi litasy-syari'. Hukum Islam adalah sumber berlakunya undang-undang. Sumber utama berlakunya undang-undang di Mesir. Tapi kan bukan semuanya utama. Nah, begitu di Mesir walaupun seperti itu mengucapkan Natal, ulama-ulama Mesir semuanya ya. Saya tidak tahu ada namanya sekarang Syekh Muhammad Thayyib, ada Syekh Yusuf Qaradawi yang berada di Qatar. Itu fatwanya itu boleh, bukan dianjurkan Pak, tapi boleh untuk mengucapkan supaya mempererat hubungan, tidak terjadi konflik antar agama. Bukan meyakini, ya menghormati bahwa sekarang ini hari raya Anda. Bukan meyakini terus ketika Mbak bilang begitu terus kita mengatakan bahwa oh itu berarti Tuhannya lahir. Begitu kan, bukan begitu. Hanya mujamalah, bahasa Arab itu mujamalah. Mujamalah itu menampakkan kebaikan pergaulan antar sesama. Itu yang harus diperhatikan. Jadi dunia sekarang dengan dunia masa klasik ketika fikih itu diproduksi itu berbeda. Makanya di Indonesia ulama-ulama yang yang tidak diragukan kemampuan keagamannya umumnya menyatakan itu boleh. Hanya kita harus juga memperhatikan bahwa kebolehannya itu ada batasnya. Maka dulu pernah zaman Buya Hamka, karena ada semacam upaya sinkretisme di gerakan bawah, dan itu oleh ulama harus diperhatikan itu.
Misalnya kita agama lain di sekolah-sekolah. Nah, di sekolah-sekolah itu terus ada panitia bersama. Kemudian ketika ada ritual mereka, terus kita ikut. Nah, itu ojo, ojo. Jadi ada batasnya. Itulah yang disebut lakum dinukum waliyati. Jadi yang bersifat ritual itu tidak boleh kita ikuti. Itu urusan internal mereka. Tapi kalau urusan seremonial, bahasa sekarang itu boleh. Prabowo datang peringatan Natal, boleh, itu seremonial. Tapi kalau nyanyiannya haleluya haleluya ya coba dong. Nah, kadang-kadang kita sendiri itu terus gak ngerti, wah. Ya yang salah itu ya gak ngerti misalnya. Jadi ada batasnya. Nah, itu yang harus ditanamkan. Makanya dulu Majelis Ulama itu bisa dipahami mengeluarkan fatwa Natal bersama itu haram, karena itu mencampur adukan yang bersifat ritual dengan yang seremonial. Kalau jelas seremonial bukan ritual, ya. Tapi kalau yang bersifat ritual jangan diaduk-adukkan. Itu berlaku surat Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budu wa la antum a'buduna ma. Kan gitu yang berlaku. Ritualnya. Jadi kalau bagi kita punya tetangga menyampaikan selamat itu karena sekarang selamat hari raya. Soalnya mereka datang pada kita yang selamat hari raya. Ya boleh aja. Masa membuat mereka jadi Islam kan tidak. Atau kita menyampaikan Natal kita jadi Kristen ya tidak. Itu karena posisi kita dalam di abad 20 dan abad 21 itu adalah kalau dalam fikih kesetaraan antara para pengikut agama. Dulu kenapa para ulama itu tidak memperbolehkan? Karena umat Islam itu mau menang. Dan saya kalah. Ya menang dalam hitungan ya kalau di Indonesia. Tapi kalau pemilu nggak tahu menang. Pemimpin nggak tahu menang, maka harus ada akrobatik politik. Jadi walaupun kalah tapi bisa menang, gitu. Makanya nanti kalau ada orang politisi itu kan harus akrobatik. Misalnya Gus Dur, pola-pola hidupnya itu sebenarnya akrobatik politik. Kalau Gus Dur itu misalnya mau menentang Islam gitu, ya akhirnya jadi presiden. Jadi kalau politik itu, kondisi kita dalam kondisi kalah. Karena kalau kalah maka ada ijtihad politik. Nah, di antaranya ijtihad politik supaya kita ini tetap kuat, tetap rukun antara sesama pemeluk agama, maka kita tidak apa-apa mengunjungi. Saya ini sekarang saya sendiri, saya punya teman dulu pernah menjadi pastor di Sidoarjo. Sekarang dia terpilih sebagai uskup Jawa Timur kalau sebetulnya. Nah, dia minta ke saya supaya saya menulis tentang dia, kehidupan dia. Nah, kayak gitu, masa saya mau orang bukan saya ustaz kok menulis tentang Romo. Nah, itu ya nggak begitu. Saya diminta nulis karena dia diangkat oleh Vatikan, oleh Paus di Vatikan, dia sebagai uskup di Jawa Timur. Jabatan mentereng, Mbak, kira-kira setara dengan gubernur gitu kira-kira. Nah, karena mereka kan dari sana. Nah, saya diminta. Saya punya hubungan baik dengan berbagai kelompok, baik yang aliran sama Islamnya atau dengan sesama Muslim, dengan orang Hindu juga baik. Nah,
itu. Jadi persoalannya sekarang sudah berubah, kondisi umat Islam sekarang dalam posisi dengan agama lain itu setara sesuai dengan undang-undang masing-masing negara. Jadi misalnya kalau di Malaysia ada seperti itu, ya saya kira bisa dipahami karena orang Islam. Bahkan di Malaysia itu kata Allah itu diajukan ke pengadilan. Itu menurut saya di Malaysia itu karena orang Kristen bilang Allah itu tidak boleh. Itu miliknya orang Islam. Kan pakai bahasa lain, apa God atau apa gitu. Lah orang Kristen itu ya apa sih? Itu Tuhan itu kalau dalam bahasa Arab ya apa? Coba kalau dia mengatakan, coba Injil ditulis dalam bahasa Arab, kan apa? Kalau ditulis nggak Allah begitu ya Allah, orang Malaysia. Ya karena mereka Islam yang dirasa negara. Kalau di sini kan coba. Nah, kondisinya berbeda. Itu fikih itu begitu. Fikih itu berubah sesuai dengan mana yang lebih maslahat. Kalau kita kontok-kontok terus ya nggak maslahat kehidupan ini. Sesama dengan agama lain kita baik-baik aja. Sepanjang itu nilai-nilai universal. Tapi kalau yang nilai-nilai yang kita Islam sendiri, sholatnya sendiri, ya cocok beradu, sholat, wong Kristen melok sini, atau kita datang ke gereja melok mereka, ya jangan. Nah, itu yang harus kita hindari. Sebab itu namanya sinkretisme, memadukan kepercayaan antara satu dengan yang lain. Itu kita hindari. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ingin bapak-bapak mengikuti ada istighfarnya Rasulullah yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Saya nggak tahu apakah bapak biasa mengucapkan ini atau tidak. Saya beri contoh dulu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ikuti saya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana Allahumma anta rabbi
rabbika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tadi kalau mau tagnya, buka HP-nya, bilang Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar, nanti akan muncul. Nah, di Google-nya pintar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.